anak Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, bangkit dan hidup. Yeay! Selamat sore adik-adik semua yang di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu dengan saya Kak Novi Dan saya Kak Wayan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kakak mau tanya, adakah yang tahu kenapa sampai saat ini kita belum bisa beribadah bersama-sama? Kenapa ya Kak? Saya tahu Kak, supaya kita terhindar dari penularan virus corona. Cara menghindari virus corona, cuci tangan dengan sabun selama 20 detik dan siram sampai bersih. Pakai masker bila batuk atau pilek. Baru jangan berdekat-dekatan sama orang yang terinfeksi ataupun berdekatan-dekatan, jaga jarak. Nah, sekarang mari kita memuji Tuhan dengan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Adik-adik semua yang di rumah ikuti kakak-kakak ya. Apa yang kakak-kakak katakan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati kami semua. Buat anak-anak-Mu ya Tuhan, ya dimanapun saja mereka berada di rumah mereka. Saat ini ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami sore hari ini dari awal hingga selesainya. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita katakan Amin. Adik-adik, mari kita muji Tuhan. Ku menang, ku menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya,
ada yel-yel nih. Ayo adik-adik di rumah sama-sama ikut kakak ya. Coba. 1, 2, 3. Yesus bangkit. Yes, yes, yes. Iblis, no, 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 no. Siapa takut? Ya, sekali lagi kakak coba ya, supaya adik-adik bisa. Yesus bangkit. Yes, yes, yes. Iblis, no, 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 no. Siapa takut? Yesus bangkit. Yes, yes, yes. Iblis, no, 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 no. Siapa takut? Yesus bangkit. Yes, yes, yes. Iblis, no, 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 no. Siapa takut? Ya, ini bagus. Nah, kita lihat lagi satu. Teman kita yang satu. Apa lebih bagus? Oke. Yesus bangkit. Yes, 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 yes. Iblis, no, 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 no. Siapa takut? Adik-adik, kita lanjutkan muji Tuhan. Kita muji Tuhan. Hompila hompimpa. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Hompila hompimpa. Yesus pujaanku. Oh, 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 hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis yang buta melihat, yang mampu melompat. Oh, 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 hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Hompila hompimpa. Yesus pujaanku. Oh, 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 hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Siapa? Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, jagoan hidupku. Sekali lagi. Dialah Tuhan, jagoan hidupku. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita muji Tuhan sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Lagi Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan lewat tayangan film. Nah, sebelumnya itu, teman kita Santal akan berdoa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu melalui menonton film. Berkati kami agar bisa mendengar dengan baik dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang di rumah, duduk manis. Jangan ada yang tidak menyaksikan film, karena sebentar habis film ini kakak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saksikan dengan baik.
Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus,
ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, kita sama-sama tadi sudah mendengarkan, bahkan memperhatikan, menyaksikan film dengan baik. Pasti sudah dengan baik ya adik-adik ya. Nah, mana Tuhan Yesus itu taat kepada Bapa di surga, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Sejak Tuhan Yesus ditangkap dan diolok-olok, dihina, dicaci maki, bahkan sampai disalibkan, Tuhan Yesus tidak pernah melawan. Tidak pernah melawan. Dia diam dan menyerah. Bahkan di saat Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berdoa buat orang yang menghina, mengolok dia. Dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Nah, itulah hari kemenangan Tuhan Yesus, hari kebangkitan Tuhan Yesus yang disebut Hari Paskah. Nah, hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik juga harus menjadi anak-anak yang taat kepada mama dan papa. Jangan pernah buat mama dan papa susah. Adik-adik menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak yang taat kepada firman Tuhan, dan juga kepada mama dan papa seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan karena kakak percaya semua sudah mendengar, sudah menyaksikan, dan kakak tidak panjang lebar lagi untuk menjelaskannya. Nah, kakak ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapakah perempuan yang pagi-pagi sekali datang ke kubur Yesus? Maria, Kak. Kak Nopi, berarti Kak Nopi tadi perhatikan sekali ya, Iya Kak? dong. Saya perhatikan, Kakak. Tapi Kak, sekarang untuk adik-adik yang dari rumah ya. Oke sih, Kak. Nah, yang kedua dengar baik-baik ya adik-adik. Pada jam 3 sore Tuhan Yesus berkata, "Eli, Eli, lama sabatani." Nah, pada saat itu tabir terbelah. Tuhan Yesus mati. Yang tahu apa arti kata-kata Tuhan Yesus Eli, Eli, lama sabatani itu? Ayo, siapa yang tahu? Jawab. Ayo. Saya. Alatku, alatku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya. Alatku, alatku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada teman kita yang mau menjawab. Berarti dia menyaksikan. Bagus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Indah. Ada pertanyaan yang ketiga adik-adik. Ayo dengar baik-baik. Setelah Tuhan Yesus sudah mati, ada orang kaya yang datang minta itu mayatnya Tuhan Yesus. Dia mau bawa, dia mau kuburkan. Siapakah orang itu? Ayo, siapa? Pasti yang serius mendengarkan bahkan memperhatikan pasti tahu. Saya. Nah, ada teman kita. Yusuf dari Arimatea. Justin dan Gio. Terima kasih Justin dan Gio. God bless you. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak ada ayat hafalan. Perhatikan dan simak dengan baik supaya bisa menghafal ya. Oke, 1, 2, 3.
Ia telah bangkit dari antara orang mati. Matius 28 ayat 7. Ulang lagi satu kali. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Matius 28 ayat 7. Pasti ada yang bisa. Oke, siapa yang bisa? Oh, Indah yang bisa. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Matius 28 ayat 7. Terima kasih Indah, Tuhan Yesus berkati. Ada lagi teman kita yang bisa. Ken. Oh, ayo Ken. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Matius 28 ayat 7. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Matius 28 ayat 7. Nah, adik-adik, mari kita muji Tuhan. Hidup-hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesus hiduplah, selamanya. Hidup selamanya. Yesus hiduplah. Haleluya, oh haleluya. Yesus hiduplah. Haleluya, oh haleluya. Yesus hiduplah. Sekali lagi. Hidup selamanya. Yesus hiduplah selamanya. Hidup selamanya. Yesus hiduplah. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesus hiduplah. Haleluya, oh haleluya. Yesus hiduplah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah menyaksikan film cerita firman Tuhan lewat film, tayangan film, dan kita juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menghafal ayat. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa saya. Dan saat ini saya mengundang Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan saya, menjadi Tuhan dan Raja. Dan saat ini saya percaya nama saya sudah tercatat di buku kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini melanda, yaitu wabah corona. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua virus-virus dan wabah corona yang melanda bangsa kami menyatukan hati kami mengikat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau pulihkan kota kami, Engkau pulihkan seluruh bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang berulang tahun. Tuhan memberkati anak Karan pada tanggal 8. Tuhan sudah tambahkan usianya menjadi genap 10 tahun. Tuhan memberkati juga anak Revan Tuhan. Tuhan juga menambahkan usianya. Kami percaya anak Karan, anak Revan, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan memberkati kecerdasan, kepintaran. Tuhan curahkan di dalam kehidupan anak-anak ini Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, mentaati setiap kebenaran firman Tuhan, dan mengasihi orang tua. Berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu kami yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Biarlah pembelaan, penyertaan, perlindungan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi mereka, sehingga mereka boleh sehat, kuat, dan senantiasa terus mencintai, mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah,
Adik-adik, berakhirlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.